Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja, puji, bersyukur syukur kehadirat Rabbi yang mana beliau telah mempertemukan kita dalam acara Sarumah pada kali ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada orang dana yang tunduk batu kemadarna hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja dalam acara Sarumah kali ini yang judulnya kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, langsung saja acara yang pertama yang saya buka dan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Sinta. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Sinta yang sudah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mungkin kita akan langsung saja penceramah yang akan dibawakan oleh Ayahanda dari CCM kepada Bapak Abu Sejadin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbitu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jibni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Daud, inna khalaqnaka khalifah fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tatabi' wa ya'silaka an sabilillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita selaku manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dan itu sudah suratan takdir, Allah memberikan waktu pada anak-anak santri Samsul Ulum Pondok Pesantren Muhammadiyah Ujung Berung yang dalam hal ini semuanya ada 11 orang PKM. Untuk teman-teman atau untuk anak-anak IPM atau murid SMA Muhammadiyah, inilah santri Samsul Ulum yang berjumlah 11 orang yang bertempatnya di Lebak Sari. Ini merupakan santri kelas 12 dari berbagai latar belakang dan dari berbagai daerah. Ada yang di Cirebon, Kuningan, Ciamis, Bansel juga ada. Kebetulan kalau dari Bansel itu dulu ayahandanya angkatan Kang Aam, masih angkatan Malangus juga kalau bapaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak semata-mata lain syukur kebudayaan Allah menciptakan manusia. Bukan secara kebetulan, tapi dengan proses yang sangat luar biasa. Yaitu dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, terus dari nutfah. Mungkin tahu, kalau sekelas SMA itu sudah tahu. Terus manusia dimasukkan dalam rahim ibunya. Ketika dalam rahim ibunya itu ada segumpal darah
yang membungkus manusia itu tidak sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Tadi kebetulan dalam acara ini materinya kepemimpinan menurut Islam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kehadirat ke Rasulullah SAW, yang mana beliau salah satu pemimpin umat Islam. Ketika itu Nabi dilahirkan di zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah itu latar belakangnya atau peradaban manusia itu peradaban yang sangat luar biasa. Ketika anak perempuan itu bahasa orang udah mereka dikubur di ruang kerepes, di ruang hirup-hirup, untung ya. Nah, kenapa Nabi diturunkan di Arab? Allah itu telah menjelaskan dalam salah satu dalam Al-Quran. Allah menciptakan Rasulnya yaitu di bangsa Arab dengan bahasa Arab supaya manusia itu lebih mengerti. Namun orang Yahudi mah pantas diciptakan di Arab. Itu Nabi terakhir ketika 30 generasi setelah Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah ketika di Mekah atau di apa? Lamun hajian kenapa di Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mudah-mudahan generasi anu Nabi di akhir zaman teh nyaeta Nabi di Arab pikeun ngajaga ieu Ka'bah supaya jalma-jalma teh ibadah di tempat. Itu 30 generasi setelah Nabi Ibrahim ngadoa ka Allah. Nah, itulah 30 generasi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Yakub dan lain-lain, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Pas di Ka'bah teh kirang langkung lah 1 kilometer. Kebetulan waktu itu di sumur di air Jam-Jam itu ada rumahnya Nabi, tempat kelahiran Nabi. Itu dekat. Itulah doa. Urang salahku umat Islam tadi di Al-Quran keterangan waktu pengawasan tadi. Nah tadi teh menurut yang teh masih apa teh? Kata teh tadi wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jeung kami Allah ngadawuh ka para malaikat, ini ja'ilun, kami mau menciptakan manusia sebagai khalifah. Kebetulan kalau latar belakang ini tadi Kang Heru mengaku kemana foto kemana mana wae cokot di Facebook bawa langsung dari rumah selfie. Kebetulan kita waktu saya Pramda di situ Cileunca. Acara naon forum Posyantek Kabupaten Bandung. Jadi khalifah kepemimpinan dalam agama itu seperti apa? Kalasan upami di Kabupaten Bandung ngaus teh bendahara di Posyantek, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bandung. Bandung dengan bendahara. Kalasan Pramdan upami Posyantek tingkat kecamatan anjeunna selaku bidang di Posyantek. Itu adalah salah satu kepemimpinan. Jadi di dina Islam teh aya anu disebut pemimpin organisasi, pemimpin politik. Nah, dalam politik kebetulan Markus ketua politik Partai Amanat Nasional, ketua PAN Kecamatan Kertasari. Upami Hipmikindo, himpunan kelompok usaha kecil menengah Kabupaten Bandung, Markus ketua Hipmikindo Kabupaten Bandung. Seperti itulah. Untuk apa teman-teman di sini atau adik-adik anak-anak di sini ada kajian seperti ini? Dulu pernah Heru juga bagus urang kajian terjadi. Nah itu Allah gesmere waktu di nomor ayat nanti ngisi kajian dari tadi jam 10 bagus masa
mantap. Biasa tuh melakukan kajian, insya Allah pasti hujan ada di rumah. Melakukan hujan masuk kita biasa banget. Anak-anakku sekalian, kenapa dalam kajian ini sambil ngedongeng ya, teramai loh mereka dongeng. Dulu Bagus ketika di Pemuda Muhammadiyah ada disebutkan AMM nanam di Lapang Sari tahun sabaraha itu bapaknya Padlan masih bujangan Mak Agus sama itu ada angkatan Muda Muhammadiyah generasi seterusnya, maka disebut namanya Mak Agus masih ikut pangkolotnya di Pemuda sampai saat ini. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bandung masih ada, bahkan nama selalu betah di pemuda dan itu betah resep penting baru dakora dibanding di kalau kisah kasih dan orang itu bahkan orang lain terus terang hati mah apa dari sincuan tapi kan generasi muda Seprata, Rifki Pamuji itulah harus menciptakan, ngabimbing generasi teh soki kemarin di politik. Alhamdulillah ayeuna jadi sekpri, sekretaris pribadi Kang DS. Itu salah satu batu loncatan. Kan ada bagus di belakang, tapi anak-anak generasi seterusnya kudu maju. Kudu pintar lebih tipran, kudu bisa, kudu jadi naon. Bagaimana politik kenaon politika. Politik itu salah satu bagian untuk mencapai satu tujuan. Kita tahu kan politik lah, tapi bukan demikian pokok karena dasar dan satu pemimpin kudu di dasar keimanan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu ciptakeun ieu bumi dengan sempurna. Allah ciptakeun gunung, langit, bumi, laut dengan poros perputaran sesuai dengan kehendak Allah. Cing jogi taros orang sadayana hidup di alam dunia sabaraha itu lamun dihitungan detik 24 jam sabaraha detik. Ayo apa tuh? 86.400 sekian detik. Eta 24 jam. Sedangkan saja sabaraha detik 300 sekian detik. Detik kurang, detik anu aya nu bocor dina jantung urang teh hitungan detik. Deg hitungan detik. Sok tekan ieu. Detik urang bocorna kana seluruh badan urang saraya. Itulah kajian di diri urang. Bentuk mata urang, bahkan tadi Allah menciptakan manusia teh eta tina nutfah naon dibanggakeun merasa ada ieu mah kasep mah urang mah pinter mah itulah yang dibanggakan oleh manusia ketika geus asup mah kana jero kubur eueuh heru kasep ceuk ka bogorna mun nalika dieukeun dina Allah dipuluh Allah geus dilebetkeun kana jero kubur. Lamun heru ayeuna urang sagulung sagala kasepan dan heru maot we. Dina detik ieu we ayeuna aya nu daek aturan. Lebihkeun ka 2 peuting keun da heru mah kasep. Kasep rangga jeung gede urang mah dagoan we 2 peuting. Eueuh tempo maot mah baturan ieu teu. Tek saha wae ajeul mah kumaha bae tetep. Naon anu dieu keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Namun akan dibanggakeun harta masa geudeung. Kakasepan ngasakur masih hirup. Wah, saya tahu beli jagung bangga, jagung. Bagus banget connecting motor, agak connecting motor. Soalnya menaikkan terakhir dagor, kemana yang jagung sering di dagor. Oh, terus kenal tidak kuat bagus macam pernah tidak kuat. Itulah pemilihan jangka manfaat. Jadi Allah mesti mengatakan mana yang bagus untuk melek, gendut, montok supaya tidak kuat. Ya. Apa dengan jagung, kaset dan segala macam. So
kamu memang Agus pasti Agus tidak boleh. Gimana Mang Agus dong? Gas diukur gitu. Lain ukur caci lain. Penuh kesederhanaan. Atau kalau pemadaman, dominannya dijatuhkan kami sesuai itu. Seperti itu lah. Jadi naon atau yang dibanggakan bukan sadaya kakasepan, ketampanan, kebenaran, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ya seperti itu. Sedangkan hidup di dunia akan buat poe ayeuna, poe kamari jeung ayeuna isukan urang cantang itu. Terkadang anu direncanakeun urang naon, isuk mah rek kacuria, rek mandi, arek rek bobogohan, rek itu, rek ieu. Ternyata Allah berkehendak lain. Anu diagendakeun isuk rek kacuria, rek kacisanti, rek kemana-mana teh ku Allah geus dieuna. Mereka poe isuk bayarna nu ka Karsari, rumah main bola teh dijalikeun. Itu kan takdir Allah. Wah aya saberapa we anu bisa nakdirkeun. Sok sanajan diagendakeun, bae agenda ya. Anu. Tempo mah ku Allah lain lain hadinya. Apalagi dengan masalah dunia. Sekarang orang sok urang mah yang benar gawe tor nggak sampai pasar jadi isu datang poe gitu ialah ke remaja pawildan pasien ke sekolah rumah tangga mungkin anak-anak sekalian itu kalau sudah mencapai targetan ke rumah tangga bisa pikiran ayeuna malah masih kene gitu sekolah cita-cita mah gede sok cita-cita geus beres sekolah naon hayang gawe. Habis kuliah yang punya jabatan, rata-rata ujian seperti itu. Tapi kunaon ka Allah tersayeuti. Sekolah di IPB, Institut Pertanian Bogor, tapi asup di bank. Tersayeuti kan. Sabab naon? Tuhan Allah kehadiran Allah di dinya. Jadi sutradara Allah lebih baik daripada karya orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi pertama kan namanya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di rahim itu. Seperti kumaha di surat Taubah akan menciptakan Nabi Adam. Dugikeun ka ayat apa? Ketika Nabi Adam diciptakan nanti tina anu keras, tanah anu liat, diciptakan kalau tadi jolongkeun. Bahkan para iblis mah jadi ngeureyan. Jasad Nabi Adam teh diheureyan can masihan roh. Geus diciptakan Nabi Adam geueung. Cek Allah, kunaon Adam geueung? Ya, diciptakan babu Hawa, babu Hawa. Diciptakan awewe, ikan awan, ikan melengkapi kehidupan. Berapa selaku manusia itu harus menjadi pemimpin dalam segala hal dan segala bidang. Ayeuna syukuri matur nuwun Kapten Alor, Putrana Aceh, aktif di IPN. Pemimpin basic pada apa? Pun aki Yun, basicnya di Nahdlatul Ulama. Tapi kan pun Allah ikut di IPN. Kita merasa bahwa orang mah keturunan Nahdlatul Ulama, tapi alhamdulillah pun Allah sadar diri ikut serta. Saatnya mau Kapayun kan jadi ketua MUI Kecamatan Kertasari dari Ustaz Bapak. Saatnya ya mungkin lain. Terus apa di berbagai organisasi di organisasi Muhammadiyah di organisasi Nahdlatul Ulama di PSIS sanu apa jaga pun awal dari ketua MUI Kecamatan Kertasari Wadendek sabelah itulah bentuk kepemimpinan kita diajar ya poin kahiji kurang diciptakan Allah di dasaran keimanan di cakapa mesti alhamdulillah sok taros pamade. Beliau salah satu kelahiran di Kutu Bali. Mengaku waktu ke Bali hoyong sholat teh
masjid oke masih dibatasi. Paling masjid agung teh kan hiji di tengah-tengah pusat kota. Kemarin insya Allah ada mah lebih tahu itu di Pulau Bali. Waktu semagus di Bali saminggu teh kayak sholatnya di Pantai Wae di tempat-tempat di rumah-rumah teh dimulai masuk selamat datang di Nagari disebut lagi di Nagari Bali. Pas mungkin teh di tiap rumah tuh ada tempat peribadahan. Kan orang mah masjid oke, saya teh hiji atau saya wae hiji, ese Indonesia di Bali mah tempat ibadah disucikeun. Tiap isu-isu berat sore merasa saja di Bali mah sampai ke 50 ribu sasaja nunggu gitu. Karena jadi tiap rumah tiap itu tangkal kayu wae pakai kain batik anu warna anu warna paragi catur hideung bodas tiap kain teh gitu mah. Jeung tiap rumah teh aya tempat ibadah. Nah, itulah orang Bali naon kesucian umat Islam. Di ditu waktu melakukan itu kan aya di pusat kota mah gereja aya di gereja terus di tempat ibadah sanes-sanes masjid di asupan kabeh anu sejuk aja anu karasa adem anu karasa teh panas dari Bali mah panas nu karasa teh teh pas asup ka masjid bisa gogoleran tapi di tempat-tempat nu saja suhu teh sarua panas. Nah seperti itulah. Jadi kehidupan manusia di berbagai negara atau di berbagai pulau atau di berbagai provinsi namun di Indonesia termasuk di Papua, karena pun ada di Papua, sarua ese pengingat negara Islam dari Papua. Lamun geus datang ke Papua, nalika pemimpin bukan orang Islam dan seperti itu. Jadi masih kena didominasi ku orang-orang Yahudi lah, Nasrani gitu. Jadi masih kena kuat adatnya. Lamun kesepakatan antar suku itu kudu mencit babi diguling gitu. Dibagi-bagi itu perdamaian. Itulah di Papua seperti itu. Beda di arah kerasa nikmatnya. Terus harus kemarin karakter kerasa nikmatnya ibadah paling nikmatnya ya di waktu kedua kerasa nikmatnya ibadah kan disebut ibadah fisik teh benar gitu. Dimulai datang ke arah usaha kurang teh Allah teh salah satu ayat tadi pikeun jadi khalifah kudu aya pamimpin di antara dia sok di antara umat ieu. Di Samsululum 11 orang kudu aya seorang jadi pamimpin. Jadi kita pamimpin teh anu ngatur. Wayahna poe ayeuna jam sakieu agenda ka dieu. Coba lamun di antara rombongan Samsululum 11 orang tidak ada pemimpinnya. Rek kumaha? Tidak akan terjadwalkan. Agenda oke pemerintah di IPM sarua, di pemuda sarua. Jadi salah satu pemimpin teh khalifah teh Rasul di bumi teh supaya kanji mimpin ngagendakeun sagala rupa acara teh kudu aya pamimpin. Lamun urang lempang tewan kudu saurang jadi pemimpin. Sebab naon lamun antara lempang duaan atau teluan teu boga pamimpin bakal kacau. Contoh ka gunung buahan, rekaman ayeuna cek hiji urang kakenca, cek hiji urang kakatun cuma bener. Entah di antara buahan ge diwajibkeun bae pamimpin. Itulah sebenarnya. Jadi kenikmatan ibadah selaku manusia, nikmat ibadah ke umat Islam tadi ketika urang ke arah pas datang pesawat 10 jam pas turun nikmat asa heuli asa naon itu asa bunga asa geuleuh asa wadul pas ningali Ka'bah ya Allah ieu geuning kesucian
lu dijaga di orang yang sholat di mana wae, di masjid mana wae, itu mah ku askar di namun sholat jajaran bener askar teh polisi lah di orang polisi teh kerjain dia tiap sholat karena dia sakna bener bulan dia awewe bulan dia di Mekah teh seperti itu. Di Madinah sarua yang tempat awewe itu bisa gabung di lalaki aya tempat khusus. Nah itu ibadah-ibadah anu mesti doa Rasulullah doa Nabi Ibrahim ketika itu seperti itu. Ya Allah, jadikanlah Rasul setelah aku, yaitu dari kebangsaan Arab, untuk menjaga rumah ini. Ya tak, anu disebut Ka'bah. Maka Allah para Rasul mengutus Rasulnya di zaman harita nyata kebangsaan Arab, Quran ke bahasa Arab. Terus Quran yang tadi disebutkan ya Daud, Allah ciptakan, hei Daud, kami Allah rekutus anjeun supaya jadi melimpah pamimpin di bumi. Allah bismillah. Ari Nabi Daud sareng saha menjalankan perintah-perintah Allah kita Nabi Daud sareng ya. Kan Nabi Daud berduaan ya. Kita ada yang tahu nggak? Nabi Daud itu sama siapa? Sama Nabi Musa. Kan Nabi Musa tercadel. Ya ngadoa ke Allah. Ya Allah, abdi teh rek ngadakwahan kumaha ka Firaun. Sedengkeun letak abdi teh pan Nabi Musa menalika nuju orang dua pilihan Firaun. So pilih kerorokna kene. Arek emas, arek seluruhan. Lamun emas maka lanjutkeun. Allah geus ngaturkeun. Nabi Musa milih ruhak seluruh. Maka di lentahna lidah Nabi Musa itu. Tapi kan saya cadel. Kata ke Firaun, mana Musa lain Nabi, kenapa ya Nabi cadel? Maka Nabi Musa ngadoa, ya Allah, paparin abdi kamawa ngadugikeun lamun urang asisten supaya dakwah abdi teh biasa disampaikan ke Firaun. Maka jangan Nabi Daud pemikiran biasa ngayekeun besi, ngalunakeun besi, terus biasa ngayekeun seuneu itu tidak kemudian. Itulah kunaon gitu. Allah menciptakan manusia di generasi ke generasi. Lolobana Nabi mah diciptakan di Palestina. Naon sababna di Palestina? Sebab Allah berfirman, ya Bani Israil. Orang Bani Israil berada tuh lebih-lebih di orang Arab waktu Nabi Yusuf. Tapi kan kayaknya Bani Israil masih kecil. Angkin ternak itu Bani Israil. Sebarang kali di Al-Quran kurang lebih 300 kali disebut Bani Israil jeung Nabi Musa. Sebarang kali Allah disebut ya Bani Israil itu di awal ayat surat Bani Israil. Katanya kapinteran Israel lebih ke ayana Allah bisa. Karena ya Palestina yang Zionis yang Israel seperti global Nabi wae orang Israel Nabi sorangan dipaekan ku kaum Israel. Urang pakai Nabi Muhammad waktu dihina ku Abu Jahal, Abu Lahab, oke? Cing, sahana apa? Abu Jahal dan Abu Lahab, sahana Nabi. Paman sorangan gitu, ngejegal kan Nabi, sebab naon? Sahabat, mungkin lamun Muhammad muncul, ya orang kafir Quraisy bakal lenyit pamarna. Sementara Nabi Muhammad selaku kepemimpinan dina saat itu dina Islam harita anu dibangun Musa urang
saha sahabat panggilan anu percaya ka Kangjeng Nabi. Abu Bakar Siddiq, hartosna Siddiq naon? Benar jujur. Nalika harita Kangjeng Nabi ditanya, kami geus ngajalankeun atawa geus lempang seperti narima wahyu waktos kalangit teh sebenarnya naon? Isra Mi'raj. Harita dikumpulkeun kau termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad sudah benar manehna urang bibirang, urang bibirang kumpulkeun urang Arab kabeh supaya nerangkeun bener Nabi Muhammad teh di Isra Mi'raj perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit. Kabeh mulai percaya. Saha panggilan percaya? Abu Bakar Siddiq. Percaya urang Nabi Muhammad Abu Bakar. Sebab tahu Nabi tidak pernah bohong. Bahkan dimulai Kangjeng Nabi balik anu nitip emas, anu nitip harta benda, anu nitip naon ka Kangjeng Nabi. Kafir Quraisy dititipkeun gitu. Saat Kangjeng Nabi aja dititipkeun. Harta-hartanya dititipkan kepada Nabi. Yang Muhammad bin apa? Satu kejujuran mana? Dan Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Bahkan di salah satu hadis ada orang Yahudi naroskeun duaan orang Yahudi nanyakeun, "Euy, bener ya Muhammad teh nabi anu akhir zaman pernah ditaros nabi kumaha lamun mah bener Nabi Muhammad pasti bakal aya salah sahiji ciri-cirina nabi." Jadi kejujuran ya Nabi Muhammad ngabaran sabenerna manusia teh diciptakan tina nutfah, tina tangan dan lain-lain, terbentuklah dalam rahim perjanin ibunya. Seperti itu. Maka orang Yahudi percaya. Sementara eta Nabi Muhammad teh kahiji kapamimpinan toladan suri toladan di umat Islam. Sosana aja urang teh abad urang teh pernah ngadenge atau pernah bentrok dengan Nabi. Bahkan kan itu sahabatnya ya Rasulullah saha panggeulana jaga anu bakal dihisab kalau yang bakal lebih anu panggeulana masuk surga anu dipangpayeun umat kami anu ibadah ka kami anu percaya ka kami tapi teu pernah nempok jeung teu pernah pabentrok mun curang pernah pakai lah dengan Nabi itu kalau bakal panggeulana masuk surga dibanding itu dan zaman kapan itu khalifah itu kan pernah ketemu dengan Nabi sementara orang tidak pernah ketemu dengan Nabi cuma ajaran-ajaran Nabi dari Nabi menjadi Rasul itu ajaran-ajaran sampai ke kita percaya orang teh kan Nabi teh barikan pernah panggil oke sahabat kayak mana orang ditumbuhkan kolot-kolot. Kenapa? Mungkin yang dari Samsung atau anak-anak sekalian inu bapak orang teh ngadoan teh Robbi habli minas solihin. Ya Allah mudah-mudahan keturunan Nabi teh jinjang dan keturunan anu soleh. Maka di sekolahkeun, di kuliahkeun, di pasantrenkeun supaya orang tidak doain Pak. Nah kalau perjalanan ngadoa mesti mudah-mudahan putra abdi cengal pesan Fortuner. Jangan kalau rasa gitu, rasa mengaku sudah. Ya Allah mudah-mudahan si Roni sedih kene oke, cinta beli atau eme, kita beli apa yang paling itu ya. Kacang, lagi siapa gitu, si Roni sama misalnya kan eme, balik panggilan. Ya Allah, suka semangat deh. Nyari kepala sekolah sudah kaputra. Ya Allah mudah-mudahan putra abdi sing ajar sport ke depan Allah Robbi habli minas solihin dan menang kali soleh supaya namun jaga di akhirat mau ditanya bab dunia sugar jaga anak berapa ada umar nalika mawat dibawa Fortuner masalah kubur Allah tilu perkara anu bakal nyarangan orang syariat
nalika maut. Hiji dunia, kedua anak, ketilu harta, keempat amal soleh. Kita dunia ketilu lah, hiji harta, kedua anak, ketilu amal soleh. Anu bakal marangan naon coba? Amal soleh. Harta balik deui. Pasaran anu dijieun ku RW 7 di dieu tina aluminium segala rupa tina balik deui ketika kuburan. Anak sanajan dicerita bapak minum teu pernah anak hayang minum di luar. Anger we balik deui sugan ada urang banyak salat dia ka anak nya ka babaturan aya teh di dieu nya pisan sebelum sagalang di babaturan nalika maot hayang minum urang mah ka mana teu pernah can sugan ayeuna pakat ku beunghar paharto beunghar Tommy binatang anak kesayangan atau tutut paharto bingung urang maot nalika paharto maot anger we tilu poe saminggu paling poe ceurik sedih geus lajut TV mah seserian deui we pohon lah anu geus tinggalkeun ka naon anu barengan amal soleh anak sareng dari kali kalau kita sudah mati mah udah naon dibawa amal kita ketika hidup, sedekah kita ketika memberikan kepada anak yatim, sedekah kita ketika memberikan kepada yang butuh, itu bakal bingung. Makanya orang tua itu selalu mendoakan kepada anak-anaknya yang terbaik. Jangan pernah tadi orang tua berdoakan, ya Allah mudah-mudahan terdeteksi membeli sepeda konten. Itulah orang tua itu mendoakan supaya anak-anaknya menjadi generasi seterusnya menjadi generasi akhlak yang hade, kesolehan sosial yang halus, keimanan yang kuat, ancet di hati. Jadi seperti itulah kepemimpinan Rasul, kepemimpinan Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad itu. Al-Quran itu diturunkan di Arab itu supaya atau menceritakan kisah-kisah anu baheula tadi diceritakeun dimulai penciptaan Nabi Adam, penciptaan nabi-nabi yang sampai kaum-kaumnya supaya manusia itu iman dan takwa. Terus generasi-generasi atau kepemimpinan baik di organisasi itu ada sejarahnya sampai ke akhlakul karimah, akhlak baik, akhlak bagus. Seperti itulah bagi kita saudara apa ya? Maghrib. Bagi maghrib, mulai. Bagi maghrib. Ada konsumsi ya? Ada biasa soal konsumsi tak? Ayah yang pemintaannya bendahara sekolahnya kecarekan. Peminta yang cuma Agus gitu. Jadi itulah, jadi kepemimpinan Nabi, kepemimpinan orang tua kita. Bahkan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Nabi Daud juga Allah disuruh menjadi khalifah. Khalifah itu salah satu pemimpin untuk menyempurnakan generasi-generasi setelah kita. Jadi pada intinya kurang diciptakan ke alam dunia teh kesimpulan nama diciptakan kurang ke alam dunia lain kegedean anjing maut bilatungan manusia maut pasti balik dunia. Anjing papai, loba papai, walaya hitungan. Tapi manusia nalika maut pasti bakal balik. Ek kumaha wae, ek di mana wae mautna, bahkan keterangan kieu, duh euy, mun urang maut teu baksa masuk apa wae, bieu maut mangagus mah di laut, bieu maut mangagus mah di leuweung. Nah itulah takdir. Mah aya saurang oge anu bisa nyieun takdir masalah
Allah menakdirkan manusia kalawan sutradara anu bangsa saya nyata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit sareng bumi sesuai dengan poros jeung waktuna. Siga panonpoe anu muter ka urang pada alam dunia. Ilmu anu sama di barat urang nganclongkeun curug kana mudah bautan itulah ilmu urang. Atau dunia oke sarua kalika anak-anak sekalian main ke laut anclongkeun kecelakeun itulah harta. Segitu-gitu nah aturan. Itulah kajian untuk sore ini. Mungkin ada kesalahan dari ucapan saya. Terus terang dari bagus mengenai Ustaz, tapi sekali-kali kalau jadi Ustaz ya software siap ya. Bahkan kemarin pengalaman undangan ternyata membawa acara bagus bayar jadi pembawa acara sudah siap pakai nggak usah pakai nggak usah salah. Jadi seperti itulah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sawai di mana wae takkan pernah pengalaman di Sukabumi di Nurul Malkus pas Ustaz Ustaz kemana? Kurang. Nah, seperti almarhum mengibarnya, ya almarhum mengibar. Wae Jumat batur mah, geus aran geus qomat, diselesai di masjid anu khutbah naik ka mimbar. Oke sih wae ngatok loba ka dieu. Kan dia eta masjid itu eueuh khutbah, tapi kan almarhum mengibar mobil luar disebutkan kayak Ustaz si cepot masih makan dua bingung pengen. Nah itu jadi pemuda anak-anak yang di sini itu harus seperti itu. Ulah merasa era urang mah di lemur batur sok lu tadi nalika urang cicing di lemur urang merasa dibutuhkeun mah nek iraha wae kapanpun sok. Seperti itulah. Jadi tipikal kepemimpinan orang ketika menimba ilmu, semoga ilmu pergi balik ke ani baru ayah, tapi ke depannya saudara saya. Itulah nama aku sampai bisa ke masa yang jauh, cuma kali-kali besok. Namun malam rebo, sok ngaji, malam Sabtu, sok kirim tadarusan, pengajian bulanan, sok ikut serta, sedikit istirahat, orang seperti itu. Itulah mungkin anak-anakku sekalian, generasi yang akan datang, tamu kepemimpinan baik di organisasi politik, negara, sosial dan lain-lain itu ada di tangan anak-anakku sekalian. Mungsak itu kami atur, sok sama atur, ya generasi dan anak-anak. Untuk baik untuk orang Rabbana adana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin penceramannya sudah beres dan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian mau ada yang memberi jawaban atau memberikan pertanyaan kan? Mungkin dari pesantren Samsul Umum boleh perkenalan atau apalah yang beri pertanyaan. Perkenalan di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
izin bertanya ke Ayahanda, bagaimana kan kita tuh sebagai kita sekarang ini sebagai generasi penerus bangsa. Nah, pertanyaan itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjadi pemimpin yang adil? Soalnya menjadi pemimpin itu kan bisa, tapi menjadi pemimpin yang adil itu harus ada cara-caranya gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya ini harusnya pemintanya ditarosan. Terima kasih kepada Bapak Padlan. Kumaha sama Agus jadi pemimpin yang adil, sementara saat ayeuna merasa bahwa tidak adil. Kaiji kalau menjadi seorang pemimpin yang adil itu dalam segi keimanan. Ilmu tanpa keimanan ibarat obor di bawah budak detik. Iman tanpa ilmu sarua jadi ibarat jelema wong anu ngasampurna itu. Keadilan di zaman ayeuna secara geografis politik di Indonesia atau di Indonesia terutama saat ayeuna merasa bahwa lamun ieu mah sistem nate sistem belah bambu. Hiji dijijak, hiji diangkat. Lamun ieu mah ABS asal Bapak senang. Nu penting ta laporan lamun ayeuna ka bupati ta jalan dia geus laporan. Sementara bupati sorangan hafal lapangan. Kades sarua kumaha cara kayak tolak ukur menjadi pemimpin. Aya tuh pemimpin kaos Rasul. Kan Rasul mah nalika ninggal tatanggana teu tuan ajeuna payung kita sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mau gandrung wae sorangan nalika ya warga Umar bin Khattab meunang wae sare di singgasana kerajaan. Cek warga teh terus dinten ngaloris ka warga anu lapar anu saukur mentingkeun sorangan ngobrolna kasana ka Umar bin Khattab langsung. Nah, kan Umar bin Khattab itu melapor ke warga anu sorangan kan. Seperti kumaha sami sareng pemimpinan Rasul. Nalika Rasul itu ada seorang kakek-kakek tua, orang Yahudi yang ditakeun Muhammad mah jelema segala bari manehna tiap sore tiap pagi ieu sejarah ku Rasulullah dipasihan pasihan tua diwapan eta anu nolong orang Yahudi orang Yahudi itulah kepemimpinan seperti itu. Nabi mah waktu eta orang Yahudi sampai dengan Nabi Muhammad nah tak apa anu tiap sore tiap pagi teh nasihat tuangan kalau yang sabar Rasul nasihat tuangan. Nalika Rasulullah SAW mengantunkan orang Yahudi eta nah anu kamari sok papapan ka urang teh nya diganti Umar bin Khattab bahasana kan lain ieu mah gitu anu papapan kamari mah jalmana lemah lembut ngobrol oge santun gitu. Umar bin Khattab teh eta keuleuh lain ieu mah bahasa ge kasar. Maka seperti kumaha atuh ari Rasul dan Rasul mah ajeuna oge batasan Umar bin Khattab bahwa anu nyuapi tiap pagi tiap sore itu Muhammad gitu. Kok bisa seperti itu? Itulah keimanan ketakwaan. Salah kepemimpinan itu saya iman heula diuji iman teu amanah moal karasa lah lain karasa katempo gitu. Ketika ada bantuan baik ke tingkat desa tingkat RW itu di luhurna keneh pajakna sekian peruntukan anak ini sekian. Itu kepemimpinan saat ini seperti itu. Kumaha tuh menciptakan kepemimpinan ya kembali karena kita Allah pedomanan akan kita Allah jeung karena tinggal karena tuntunan Rasul. Jadi gitu apatan
Jadi kalau melihat apakah kepemimpinan saat ini ngobrol, ya juga. Terus kumaha yang menciptakan pemimpinan adil makmur, adil teh contohnya Mang Agus pokok murah kali ba, ngaji adil teh lain sarua dengan 100.000. Adil jadinya lain 100, oh yang disesuaikan. Lu gede mah 100.000, lu letih mah 25.000, disesuaikan aja kebutuhan. Itu disebut adil. Jadi keadilan teh orang lain sopor sama rata disewakeun gitu, tapi disesuaikan di kepala buku disebut adil. Terus amanah itu tadi bisa ke amanah itu belum can aya can kauji gitu. Kepemimpinan amanahnya seperti Nabi hese di saat ini. Karena beren gitu, bukan tahun mana zaman kejamanan kayak Agus, kamuan mulai dari presiden sampai ke tingkat RT RW itu adilnya yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Daerah mah ada yang disebut partai oposisi gitu. Lah mana mah ada orang oposisi sudah keras, terus lah keluarga apa bedanya? Terus mau itu di karang-karang nahoke di desa, seperti sejalan di urang, terus keluarga. Terus sama bisa jalan di urang, sok geuleuh-geuleuh kayak itu oposisi buku zaman pribadi. Itu dalam satu kepemimpinan itu disebut manfaatnya dalam politik seperti itu. Jadi pada dasarnya mencari kepemimpinan dan sauri teladan itu pemimpinan seperti Rasul, akhlak anu sae, cari rasana anu bagus, terus berpedoman pada Quran dan Sunnah Rasul. Itulah kepemimpinan yang baik. Kini itu yang bisa Agus sampaikan anu kanya Mang Agus eta we kepemimpinan baik anu teguh kana Al-Qur'an aja kana Sunnah Rasul. Jadi tinggal perilaku Rasul itulah kepemimpinan yang baik. Mungkin dari rekan-rekannya mungkin ada yang memberi pertanyaan atau tanggapan sembari menunggu konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung saja ya berbicara kepemimpinan dalam perspektif Islam. Saya tadi baca jurnal ya di internet mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, kepemimpinan dalam perspektif Islam ini diibaratkan kita salat berjamaah gitu. Nah, ketika kita ingin menunjuk satu pemimpin untuk kemudian menjadi imam, ya kita harus memilih orang yang memang benar-benar berkualitas gitu, adil, jujur dan lain sebagainya begitu. Nah, dan apa ya tadi pemimpin itu harus mempunyai kualitas, kapabilitas yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin itu sendiri gitu. Ya intinya menjadi seorang pemimpin itu diibaratkan kita sholat berjamaah katanya. Harus mempunyai kualitas yang cukup. Kalau dalam sholat berjamaah si orangnya dalam membaca Quran gitu kan fasih gitu kan, umurnya, disiplin, loyalitas dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika bisa dikaitkan dengan hari ini, bagaimana gitu kan kita untuk kemudian memilih atau melihat seorang pemimpin kan sekarang ketika contohnya pemilihan pemimpin atau pemilihan presiden, orientasi masyarakat itu ketika si calon itu ada uangnya itu yang dipilih gitu kan. Nah itu yang kemudian harus kita perbaiki dari sekarang gitu kan. Nah kita harus kemudian menghapus orientasi seperti itu gitu kan. Jangan karena kita diberikan uang 50.000 kita memilih orang yang calon itu gitu kan. Nah
dan hari ini kita perbaiki, hari ini kita samakan gitu kan, untuk kemudian menciptakan pemimpin yang ada tadi gitu. Mustahil gitu kan, pemimpin yang istilahnya nyogok gitu kan, ke depannya akan adil, mustahil gitu kan. Karena berpikiran seperti ini, orang sebenarnya boga modal ya sakit jadi pemimpin. Nah ketika menjadi seorang pemimpin, modal itu teh kudu kembali gitu kalau di dunia politik gitu. Nah mungkin itu saja sih mungkin yang ingin ditanyakan. Ada satu pertanyaan, bagaimana kemudian kita bagaimana sih pemimpin yang bagus mungkin menurut Mang Agus sendiri gitu kan, entah itu pemimpin di organisasi, entah itu pemimpin di partai politik, entah itu pemimpin di presiden gitu. Itu mungkin Mang Agus. Nah, ini yang membicarakan soal politik ya. Kebetulan kalau di Indonesia saat ini itu akhirnya tiun data canang tunggu gitu, pilih data tiun data berapa duit, apa kayak apa nantu, ayah apa nggak boleh, jadi ditinggali, ayah samsai wah, ayah cemopai wah, kamu ayah balai-balai mah, jadi kamu yang mungkin teh, dia mau gitu, samsai aja, cemopai aja, balai-balai aja, itu, jadi kamu di kepala desa, pencalonan kepala desa, kesadarannya produktif kampanye, kopi gratis, dahar gratis. Nah tadi Indonesia waktu pemilihan kemarin itu 1 triliun di Cina, presiden, kalau politik gitu. Politik uang, mesti dijelaskan. Nah, Papua, ayah kamar emas, ayah masuk ke Cina, ayah itu biaya itu kan? Kan ke Cina, duit sekian proyeknya apa ke monorail, mau lupa ke Cina, produk Cina masuk, produk Indonesia mau kau kaya kuat, agar Cina masuk. Kemana tuh pemimpin apa tadi? Atohan hayang Prabowo menang, lebih kasar ayana Prabowo kamari Jawa Barat menang Prabowo di Papua beda deh, beda kepala suku nanti sekarang duit kan di Papua beda pencoblosan untuk dilakukan bersangkutan coblos langsung kepala suku kita coblos karena di Papua mana gitu mau liburan ya RW di Papua mau balik kepala suku. Berikan pengetahuan seperti itu. Kumaha tuh cara tadi pemimpinan dalam bentuk salat berjamaah dulu. Karena aku kalau di salat berjamaah suka dulu teh tinggal lah ya. Ya kolot ya bahan. So kolot ke sesanggup are tak orang. Jeung kolot ke lamun tadi. Masuk ke kolot anu balelo. Tidak baca Al-Qur'an. Terus dari dina tajwidna akuatan surat pendeknya sakumaha dan kalau tahu kan asal kowe udah norak karena udah norak kaji kalau aja surat pendeknya terus hafal sekian juz ke 30 juz lain juz ke 30 kita kan bisa jadi imam jadi kita kepemimpinan teh benar jeung makmumna oge ulah makmum bilang udah baru sholat gitu. Nalika imam sujud, makmum lain pun sujud. Kalau sholat nutur udah memberi itu imam lagi enak, makmum lagi enak seperti itu. Jadi kepemimpinan untuk saat ini mungkin susah nanti orientasikan tiut duit. Jadi lamun tiut kan di partai politik sarua. Mereka kepemimpinan dewan atau DPD kemarin saya waktu di Kendari. Dolar gitu. Taman kemudian baru sama orang. Taman kalau dolar, kalau dolar seperti kemana sih yang di dolar.
Contoh di Luhut bin Sarpanjaitan itu merek duit ke partai politik Pan pemilihan Pak Amin supaya mengambil di Partai Amanat Nasional diduitan supaya Julhas sudah 2 periode kan Luhut bin Sarpanjaitan memberi duit. Nah itu kepemimpinan seperti itu selesai. Termasuk di Partai Demokrat, di partai-partai lain itu kebiayaan supaya itu buat hiji. Nah, termasuk tadi kepemimpinan udah selesai dimulai RW kan ini harus mulai kampanye dari jihad lumayan RT mulai kampanye misalnya ya bulan cuma di bulan kan anu selesai gitu tapi di kota-kota jadi surat pindah kan RT bayar jadi RT di kota-kota mana Ciparai Majalaya memang mulai kampanye buat liburan dan jarang kampanye. Jadi kepemimpinan tadi betul. Kalau memilih pemimpin baik di organisasi, partai politik, maksimal keimanan, buat Al-Quran, oke lah. Hadisnya dengan boga. Jadi pegangan di kata-kata namun memilih pemimpin atau di IPM atau di pemuda muda kan kok dan makanya kredibilitasnya dimulai pemuda anak-anak kan ditempuh. Mau itu makan agamanya karena pemilihan kalau kini di mana-mana oke pasti mau ke kanangger di rumah main jam ayam kit bayangna pemilihan DPD IPM kita transportnya tak kerokona nama-nama pilih banyak orang gaya wae politik tapi mudah-mudahan tak IPM pas di organisasi mah terkadang arunan yakin kan mereka ini memang SWO sumbangan dari organisasi SPP sumbangan dari peserta dari pilih pemimpin dan arunan lah berarti di lembur makanya di organisasi berapa SWO na pilih rapat SWO tak SPP tak iuran terbahan kan di organisasi begitunya apakah keterangan di organisasi Persis di Nahdien apa kan di organisasi yang keamanan bagus tiba-tiba kudunan jadi yang ingin ke Bandung teh SPO SPP itu yang menela SPO na seberapa aja 100.000 sumbangan dari organisasi satu tahun terbayar di organisasi bayar berapa 120.000 bakalan 10.000 bayar 120 SPP sumbangan bagi peserta jadi rapat pikirannya di organisasi mah aya SPP wah kurang lagi ke Bandung mana mereka urunan aya ini kan lima benar ya jadi kita SPP na kita SPO tadi dari aya nama didanaan partai atau didanaan bupati nah seperti itulah kepemimpinan mudah-mudahan itu kepemimpinan saat ini menjadi tolak ukur kekahareupan baik presiden anu aya kita namanya nanti kades bupati presiden atau gubernur kayak kita. Nah informasi juga kemarin kebetulan saya mengajar sama Mas Agung Komisi C dari Partai Golkar ada pelatihan perempuan 1 orang anak kuota laki-laki 4 orang Sujatah dari Hadir 1 orang AIK 1 orang Mampus 1 orang dari organisasi Muhammadiyah 1 orang di Lokatan maka usia yang mulia kemudian ditanyakan di Mas Agung dan di Komisi C Partai Golkar Organisasi serta kalinya di sini minggu-minggu ayeuna Mas Agung minggu-minggu ini akan ada pelatihan banyak dari organisasi Muhammadiyah dan kelompok untuk orang terutama dari kelompok tani hadir dengan mewakili kopi kewirausahaan itu di informasi untuk anak-anak sekalian ada pelatihan biasanya ada pelatihan di masa kumpul di transport bahkan senang gitu modal oke beda modal ulang lagi kan terus pelatihan terus masa kumpul tapi sesudah pelatihan ada pembekalan modal yaitu
evaluasi. Mudah-mudahan Kang Heru, Kang Fadlan tidak puas karena pertanyaan melomba dengan jawaban asup dengan negara mana kalau yang kayak kamu dari kata jawaban kulit kayak serangan supaya orang baca-baca buku mereka pakai jalan. Itulah jawaban dari saya. Mungkin ada lagi. Gimana? Udah puas dengan jawabannya? Puas. Mungkin ada lagi yang mau bertanya-tanya dari Kang Sebentar. Pak. Sampai. Mungkin dari pemerintah sampai lupa cincinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama minta maaf, terutama untuk materi ya untuk pasukan UPM Lanting dan Cabang dan orang-orang yang lain mungkin ada sedikit kenalan selasa oleh kita targetan tadinya wah lumayan ya untuk targetnya sampai 50 orang gitu. Dan konsumsi juga itu ada sekitar 500 ribuan lebih ya. Alhamdulillah kita ada itu kan ya sedikit luas tadi yang diperbincangkan untuk pertanyaan pertama tadi. Emang jelas ya, ada rata-rata dari teman juga jelas ya antara kepemimpinan dan pemimpin itu beda gitu ya. Emang ada sisa gitu ya antara membedakan antara yang dicari oleh kita itu pemimpinnya atau yang dicari oleh kita itu kepemimpinannya. Nah, soalnya kalau kita acuannya ke perspektif Islam, salah satu contohnya kan seorang pemimpin jelas ya. Rasul juga sudah menjabarkan bahwa seorang pemimpin itu salah satunya harus seorang lelaki ya, itu dari pemimpin. Nah itu juga jadi permasalahan gitu ya kalau lihat acuan ke perspektif Islam. Yang kedua untuk masalah kepemimpinan, nah tadi juga ada rata-rata pertanyaannya emang ke kepemimpinan ya, jadi bukan orangnya tetapi cara memimpinnya. Ada yang saya ambil dari dua pertanyaan tersebut yang tadi. Mungkin sedikit tambahan saja ya, yang namanya kepemimpinan mungkin sekarang mah susah gitu ya. Itulah nantilah itu jadi pertanyaan Bang Agus. Jadi Bang Agus nanya dulu gitu ya. Menurut Bang Agus gitu ya, kan jelas gitu ya dalam keterangan juga rata-rata yang menjadi acuan orang masuk neraka itu yang pertama tahta wanita. Berarti otomatis tahta itu otomatis kalau kita lihat lagi lebih rinci itu lebih ke seorang pemimpin ya. Tahta jarang gitu ya orang yang kedudukannya lebih tinggi bukan seorang pemimpin. Nah ini menurut Bang Agus untuk zaman sekarang kalau acuannya ke situ menurut Bang Agus gitu lebih baik jadi diam saja di rumah gitu, tidak jadi apa-apa, atau misalkan sendiri jadi seorang pemimpin tapi tujuan utamanya terus endingnya berarti bakal neraka dan wajah tinggal duit gitu. Nah itu jadi pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua dari itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua masalah antara memilih seorang pemimpin itu kan rata-rata tadi menjelaskan salah satunya itu bukan harus seorang laki-laki menurut pandangan perspektif Islam harus laki-laki. Nah pertanyaan kedua yang saya utarakan menurut Pak Agus masalah sekarang ada pemimpin wanita tanpa punya pikat misalkan
yang dikotakan oleh siapa itu kan? Emansipasi wanita kan persamaan Gender. jadi persamaan diratakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pun bagus ya Pak. Ada pengalaman bagus di jeruk gitu ya, masalah kepemimpinan. Bagaimana tak menyikapi antara penjelasan mengenai pemimpin itu harus seorang laki-laki, tapi tidak menuntut pemimpinan gitu ya. Seorang perempuan juga bisa gitu ya menjadi pemimpin, tapi kan jelas gitu ya Islam ya boleh seorang wanita jadi seorang pemimpin. Nah, segitulah dua pertanyaan ini saja yang menjadi penutup gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertanyaan yang sangat bagus menurut saya untuk pengalaman. Ada seorang ahli sufi. Jadi orang sufi itu sekarang itu hal yang dunia kan. Orang mereka kasihkan bayi sujud ke Allah, seorang dari Allah. Kalau selama di zaman kerajaan, orang bilbul ngasihkan diri sama kerajaan itu, tapi di Islam seperti itu. Haji manusia adalah makhluk sosial. Kalau orang menyadari, begitu cuma soal. Orang harus jadi ahli sufi, orang cici, dong dia, kan batunya kejahatan, batu orang yang kabulkan. Penting kesabaran kalau orang ada iman ke Allah. Memang ahli sufi itu seperti itu. Tapi ketika Rasul salah seperti itu, Tuhan dia berbangun. Jadi Quran surat Al-Asr lebih waktu yang manusia teh kudu sini geuing dina hak pembakan yang dina kasobaran. Jadi kalau dina agama yang jelas, jadi manusia makhluk sosial, makhluk anu kudu silih geuing dina hak yang bener supaya bener ganjaran. Nah itu. Jadi kumaha tuh cara pandang kita mengenai pemimpin dan kumaha tadi sebagai apa orang atau kalajakna atau kelakuanana kan berarti menurut pemimpin sama keluarga siapa baik apa orang yang karena menjadi pemimpin kan ada kriteria kepemimpinan itu ada beberapa kriteria kayak gini gimana teh cager tuh terus dari awalnya seperti kemana masuknya pemimpin itu ada 10 kriteria dari pemimpin pilihan ayo pilih yang kalau jadi kriteria ayo mau 4 ayo mau saja itu kan ada kriteria pemimpin itu. Jadi salah kajian seperti kemarin ya, kenapa Partai Amanat Nasional kemarin itu di oposisi terus waktu kemarin masuk ke mendukung Pak Jokowi. Saya aman tadi lunasnya bikin surat tertulis kunaon Partai Amanat Nasional maka dibuka pemerintah sangat pembelaan Prabowo saya coba jadi menteri, Sandiaga Uno jadi menteri sana pembelaan diwakili rakyat pembelaan. Kumaha cara bela rakyat kalau kita tidak masuk ke ranah pemerintahan sangat bakal karepos. Sementara oposisi saat itu pakai PKS itu oposisi. Jadi mau dilihat presiden oke nggak butuh masuk ke ranah pemerintahan. Jadi kalau ingin masuk atau karepos sebagai jalan ke pemerintah harus masuk ke pemerintahan. Tapi saya sempat di Kopos Square melontarkan seperti nampak Partai Amanat Nasional keluar itu lalu pembelaan Jokowi daerah Prabowo jadi menteri, Sandiaga Uno jadi menteri, berapa pembelaan sangat luarnya pembelaan. Nah sampai kan tewakan ditewaknya Habib Rizik segala macam itu baru menurutnya punya media senang lah kan Partai Amanat Nasional itu mentewakan ulama-ulama sahabat ulama ditewakan karena kan dibilang negara agraris kepulauan
yang di Mekah awal itu kan negara negara wajar ulama seperti itu neror ngambil goreng kan mana penyampai dan nah itu seperti itu. Jadi kurang jadi pemimpin yang mulai cicing yang kelima kriteria pemimpin mana kan orang udah bisa makan serangan terus hasilnya layaknya jadi pemimpin akhlakul karimah seperti kemana dan mungkin ya si Doji jadi pemimpin jadi RW kan mungkin terus saya kurang sekali pun sok bawa yo makan sop dan ades mungkin sama kan otaknya daya dukungnya terus di kalau pangan keluar dari jalur orang yang pemimpin terus pasti jadi nyimpen pemimpin teh di mana tempatnya kalau udah kades terus dari ulama berenang ayat abu orang udah jadi kades mimpin kades ulama setak setik harapan ayat bantuan di dinas cokot pajak 30% harapan mau dicokot ayat dana CSR di bank BNI mereka yang di BNI sama BNI mah ditawa ujian CSR duit ieu kan ambil kami memang perlu tadi teh kata kumaha ieu milik pemimpin teh adil adil teh lain artinya duh kadang bagus we aya tawaran di bank BNI keringan masjid Al-Qasim ngobrol dengan TKN tong bagus Al-Qasim di BNI mah Al-Qasim sekarang mau diajar mau pakai sekolah pakai mau dengar kan amun urang mereka jadi pemimpin kudu benar-benar gitu. Jadi amun ulama bikin pemimpin tadi saga tamu ya di Malang sekarang Indonesia kan untuk pajak pembangunan untuk pajak selain pajak daerah pajak kegarupa sampai ke Kunaon bir bintang itu pajaknya terbesar nah pajak bir bintang pajak penggede di antara pajak-pajak rokok pajak-pajak mana penggede sahabat biar supaya gitu kalau ulama biasa kemudian birna itu kan haram kamu juga waktu pemimpin ulama kerja Indonesia memang bisa seperti itu agar di Indonesia memang ada yang di negara Arab gitu. Negara apa memang banyak aturan tertentu seperti di Aceh kan gas dipakai kan kata-kata Islam jadi di Aceh memang polisi ayam mau kan polisi tetap dipilih. Jadi polisi mah gue hukum Islam pakai. Memang Aceh namun diterapkan di Pulau Jawa seperti itu. Kedua, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ari lelaki teh pemimpin kan. Ari lelaki teh pemimpin di mana? Hiji nalika salat. Lamun aya apapun urang ngamamun ka awewe itu bisa. Salah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi, kamu mau bapak salah satunya kepala keluarga, tapi nalika mama induna jadi nama tulang punggung keluarga. Disebut dari dirinya kepala keluarga, itu tulang punggung keluarga. Dan sebab kepala keluarga bisa. Bab kepemimpinan, namun di Islam kepemimpinan dulu seperti itu. Ulah, tapi di Indonesia mah di mana negara mampu sanggup yang layak bisa jadi pemimpin. Yang di Kabupaten Bandungan mungkin keseharian bisa nilai di Solo, terus di pakai Serang Banten itu bisa di Karawang. Sebenarnya prospek Islam seperti jadi kalau ke Kabupaten Bandungan saya bisa lah ujung-ujung mah awewe lalaki ge hancur Kabupaten Bandung seperti itu. Tapi selagi ayah laki anu bisa, selagi ayah laki anu mampu, ilmu anu cerdas, laki melakani. Lamun laki yang mampu, awal yang cerdas jadi kira-kira amanah ya kawe. Jadi kurang tadi ulah sempit, saya tahu awewe mau bisa jadi pemimpin, bisa baik sarang gabungan pengetahuan namun di nama sholat memang bisa dibikin awewe. Itu Twitter Pak Bil, mudah-mudahan orang diskusi rasa gitu. Jadi biasakan diskusi. Tapi gimana pertanyaan?
mungkin tadi menarik ya, karena ditanyakan yang masuk surga, yang masuk neraka itu ada 3 gitu. Termasuk salah satunya pemimpin. Mungkin pemimpin yang seperti apa dulu gitu, yang akan masuk neraka itu. Nah, ketika terus tadi pertanyaan Pak W seperti ini, apakah kita kudu cicing wae atau kudu kumaha? Menurut saya kita harus berperan gitu. Apalagi di dunia politik kita bisa seperti ini karena memang kebijakan politik gitu. Kita bisa sekolah bertatap muka, itu kebijakan politik. Ketika umat Islam atau kita tidak berperan di politik gitu kan, kita akan dijajah. Orang-orang non muslim akan masuk kemudian memimpin, kemudian akan menjajah kita nih. Contohnya kemarin, harusnya libur itu kemarin Maulid Nabi itu Selasa gitu hari ini, tapi kenapa kemudian dialihkan, ada apa gitu kan? Kan ini karena memang di sana itu kebanyakannya orang-orang yang non muslim gitu yang memimpinnya gitu. Jadi kalau menurut saya kita perlu kemudian ikut berperan, ikut masuk ke sana karena kebijakan politik itu, kebijakan publik itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga, kehidupan umat muslim juga begitu. Itu mungkin. Saya juga mungkin sedikit menambahkan apa yang dari Boyle, sama kayak dulu juga mungkin kita harus ikut nanti terlibat dan masalah tadi seperti kata Paul, masalah kalau kita tidak ikut atau kita diam, sedangkan kalau kita ikut terlibat dan memangku kekuasaan, kita akan ikut terlibat dan akan ujung-ujungnya pada kata Nabi saya itu, karena itu tidak menutup diri karena sangat berhubungan antara jabatan karena biaya politik itu sangat mahal. Apalagi belum lagi kalau pencalonan harus poster, tim sukses segala macam. Tapi setidaknya kalau lagi rahasia umum, setidaknya kita lihat backgroundnya atau pemimpin itu dasarnya gimana, orangnya seperti apa. Dan masalah yang pemimpin perempuan, karena kita bukan negara yang berlandaskan hukum Islam, jadi ada asasi dan demokrasi jadi perempuan itu diberi hak yang sama gender. Dan tetapi kalau yang masalahnya dengan hukum syariat Islam yang lebih kepada ibadah, kita justru harus yang lebih diutamakan itu laki-laki. Tapi yang hubungannya dengan kenegaraan mungkin karena hukumnya bukan melandaskan hukum syariat Islam diperbolehkan. Sedangkan di zaman Nabi juga kalau nggak salah ada muasibah di itu salah satu perempuan pimpinan perang, ketika laki-laki tidak ada yang sanggup dan dia memiliki kemampuan, dia tampil sebagai pemimpin untuk di depan. Mungkin itu aja tambahannya. Ada yang mau menambahkan tentang kepemimpinan? Kali di untuk mungkin yang menambahkan mungkin dengan Pak Bapak masih ada waktu 10 menit sampai jam 4. Kemudian Pak Bapak Paling itu ya bari nang angkasaan jam 4. Kan tadi kayak disinggung gitu kan. Apakah memang ente kepemimpinannya atau pemimpinnya? Kan kepemimpinan itu jiwa kepemimpinannya dan itu ada dari lahir dan itu dari lahir gitu, jiwa kepemimpinan itu. Nah, mungkin ingin bertanya ke semuanya ini ya. Apakah bisa orang yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinannya dia ingin menjadi pemimpin? Apakah bisa jiwa kepemimpinan itu dilatih? Dilatih bisa. Itu. Seperti sekarang kan Kang Heru jadi ketua itu kan
prospek pelatihan pengembangan diri bicara juga dari kita misalkan di IPN itu bagian dari latihan kepemimpinan bisa ya. Izin bertanya, bagaimana cara kita memimpin kita sendiri? Kebetulan ada pertanyaan bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bersujud. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum wal hai manusia, aku ciptakan kau supaya kamu itu beribadah kepadaku dan bertakwa. Jadi kalau kurang tadi kumaha tuh ngancam kali serangan yang jadi pemimpin di serangan. Kadang orang melakukan kagorengan, terus bagus kalau melakukan kagorengan, aku jadi serangan. Ayah nama kayak ini sekolah. Kedua, aku minum, aku bapak, aku tatangga, aku anak, aku kasih seterusnya. Bagus tuh, yang kejahatan pasti mau nyolong teh. Kamu bisa boga baju gede kan? Baju pukul bagus jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah teh ketua lagi kepala. Lalu ditunjuk ilmu, jadi bawa gerbong. Apalagi lagi serangan. Bagaimana cara orang yang jadi pemimpin karena diri seorang? Itulah keimanan orang. Nanti sa rengka saparikola kiceun urang napas urang diatur ku Allah Indonesia. Cing ingat urang sareng teh aya nyaksian nyata Allah Subhanahu. Kumaha cara mimpin ceuli supaya ulah urang dari kita. Mimpin suruh supaya ulah SMS, WA kabatu, bikin bully dan segala macam. Itu kejahatan bisa dilakukan sadati, bisa kejahatan kalau tersadati kelebihan kesalahan dan dosa. Nah, dalam kesalahan. So, magus we. Lagi aku biar cetai patokeun, loba nu ngalajo tiur sekian ribu. Maksiat masih terang. Nah, seperti itu. Jadi, kurang teh. Jadi pemimpin kan ini orang gitu. Jadi pemimpin mana teh. Itulah. Jadi ngendeng gitu ngaca-ngaca serangan kalau orang yang kejahatan teh. Orang teh era minimal era pertama, era kulur, era pokok, era kulit serangan teh. Orang melakukan kieu teh. Berarti pakai balik karena berarti disuruh Allah menciptakan manusia itu berakal. Makhluk berakal itu kan manusia maya nafsu udah lain. Malaikat manusia itu maksudnya gede terus diselenggar apa awal maksudnya keimanan. Lalu awal nafsu udah diselenggar keimanan apa setan gitu. Sedangkan setan kan dekat apa tapi ngedarah hati. Nafsu mah lebih lah. Makanya jamaah nusuk minum nafsuan setengah setan. Asal nafsuan apa setan? Can aya jamaah anu karena nafsuan karena di kos malaikat. Tapi karena setan nafsuan. Ucap kan, panggilan pribadi kos malaikat panggilan. Abi mah tinggal teh sampai panggilan mah kos malaikat. Terang makan celaka. Itu jadi bagaimana cara kepemimpinan kita terhadap diri kita itu hanya satu, iman tentang Allah. Kita kunci nama namun keiman tentang Allah. Kita mah jurus pamungkas we. Wah di jurusan saja gitu iman tentang Allah. Enggak usah sakit.
yang mimpin diri seorang era. Pergo Rasulullah kayak waktu saya ya Rasulullah, abi teh ayam asup surga, tapi asup judi, tapi asup mabok, tapi asup awewe dan lain-lain. Cepat Rasulullah, dengan ngasih jiwa era. Apa Allah? Lah, rek judi teh orang sama kayak Allah. Era Allah. Orang mengira era teh kayak Allah manusia. Sebatas itu pelintan uji kami itu dengan realisasi kali ya. Ya alhamdulillah pertanyaan sang diskusi ialah doa resep gitu berarti bahwa oke memang serah nanti organisasi di IPM atau di lingkungan teh. Jadi tidak sama kita menonton untuk kumasuk pusat weh. Jadi ada pertanyaan itu dilakukan ke jawaban bisa sejen dilempar ada pertanyaan ada sanggahan. Memang di setiap diskusi seperti ini dari dulu oke dikerjakan apa sudah bujang letih gitu berkawan kan kayak letih kan. Anggar gitu diskusi tak kira jadi ayah kira mah hidup seperti itu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saluman pada kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nuhun wa qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.